Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah teori organisasi, dosen pembimbing Citra Yasa SPSI MSI dengan kelas 3A khusus karyawan. Dan baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri Eni Ramadan, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Anisha. Perkenalkan, saya Rita Ruswati. Perkenalkan, nama saya Herma Apurlinda. Dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Febi Sabina Yahya. Perkenalkan, nama saya Suci Kurnia. Dan setelah memperkenalkan diri, kami langsung saja ke inti dari video ini. Simak videonya sampai selesai. Hubungan organisasi. A. Pengertian hubungan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdireferensi dan terkoordinasi yang bergunakan mentransformasi dan menyatupadukan seperangkat khusus wanita, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain, dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungan, hubungan dalam organisasi dapat berupa komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, yang komunikasi merupakan bagian yang vital dan pekerjaan manajerial yang paling penting. Para manajer harus bisa menyampaikan visi serta tujuan yang menyangkut organisasi. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik dalam organisasi juga bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana organisasi bisa berjalan dengan efektif antar hubungan sebagai ciri kedua dari organisasi. Hanya orang-orang dalam organisasi akan menciptakan suatu hubungan. Hubungan tersebut dapat bersifat pribadi atau personal relationship, dapat bersifat sosial atau social relationship, dapat pula bersifat hubungan kerja, test relationship. Hubungan-hubungan ini akan merupakan kunci keberhasilan organisasi individu menyadari kedudukannya dalam kelompok. Dengan demikian akan disadari bahwa tidak etislah apabila seorang hanya bekerja untuk kepentingan sendiri. Demikian pula kelompok, maka akan terciptalah suasana kerjasama atau koordinasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan dalam menuju tercapainya tujuan organisasi. Hubungan antar manusia, human relation atau interpersonal relation dalam organisasi dikenal adanya dua macam hubungan, yaitu satu, hubungan formal, berarti hubungan yang timbul dikarenakan adanya organisasi. Hubungan ini merupakan hubungan resmi atau formal relation. Hubungan formal ini lebih banyak mengandung muatan instruksi ataupun top down. 2. Hubungan informasi, berarti hubungan yang berada di luar hubungan resmi atau di luar kedinasan, atau bisa disebut informal relation. Hubungan informal ini mempunyai kekuatan yang cukup besar dan merupakan arus balik. Hubungan informal ini lebih banyak mengandung muatan-muatan tuntutan atau demand dan kebutuhan atau needs. Jadi lebih banyak mengandung muatan bottom up. B. Manfaat hubungan dalam organisasi. Hubungan antar pribadi dalam beberapa hal menyerupai kontrak bilateral. Sebuah kontrak resmi tidak akan ada pertimbangan dengan pertukaran dari sesuatu yang berharga sebagai imbalan untuk produk atau jasa suatu hubungan. Pada gilirannya tidak akan ada jika kedua belah pihak tidak memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Agar hubungan berhasil, kita perlu memutuskan mengenai nilai-nilai apa di dalam suatu hubungan yang penting bagi orang lain. Pada dasarnya kita mempekerjakan orang berdasarkan keterampilan mereka yang berkaitan dengan pekerjaan. Undang-undang tentang kesempatan kerja yang sama dengan tempat telah melembagakan kebutuhan untuk berkonsentrasi pada kemampuan
dan bukan pada kepribadian atau karakteristik lain yang agaknya tidak relevan, atau seperti ras, agama, jenis kelamin, atau kecacatan. Hubungan organisasi dengan lingkungan. Banyak teori yang menjelaskan hubungan organisasi dengan lingkungan. Menurut Hatch tahun 1997, kita dapat membagi dua periode, yaitu periode awal 1960-an hingga akhir 1970-an, di mana teori-teori yang dikembangkan bersifat kontingensi, dalam arti lingkungan berhubungan dengan mempengaruhi organisasi, dan periode awal 1980-an sampai sekarang, di mana teori-teori yang dikembangkan lebih ditekankan pada penjelasan secara lebih detail tentang bagaimana hubungan organisasi dengan lingkungan atau bagaimana lingkungan mempengaruhi organisasi. 1. Teori kontingensi organisasi. Pengembangan teori kontingensi dimulai ketika Bird dan Stalker tahun 1996 melakukan penelitian terhadap 20 organisasi industri di Inggris dan Skotlandia untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan lingkungan terhadap pengelolaan dan terhadap organisasi itu sendiri. Menurut Gerloff tahun 1985, struktur organisasi mekanistik dibuat atas dasar pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien. 2. Teori ketergantungan sumber daya. Ide dasar dari teori ketergantungan sumber daya adalah bahwa hubungan organisasi dengan lingkungan bersifat dependen. Dalam artinya, organisasi bergantung kepada lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya yang diperlukan dapat dikelompokkan pada beberapa kategori, misalnya bahan mentah, tenaga kerja, modal, peralatan, dan pengetahuan. Selain itu, organisasi bergantung pada lingkungan berkenaan dengan output atau hasil produksinya yang harus dipasarkan atau disampaikan kepada konsumen. 3. Teori ekologi populasi. Teori ini hampir sama dengan teori sebelumnya, di mana organisasi diasumsikan memiliki ketergantungan sumber daya terhadap lingkungan. Hubungan organisasi terhadap lingkungan, misalnya hubungan organisasi-organisasi dengan lingkungan ekosistem. Pada sistem ekologi manusia, dapat ditemukan macam-macam jenis variabel yang berkaitan satu sama lain. Variabel-variabel tersebut adalah populasi, organisasi, lingkungan, dan teknologi. D. Hubungan karyawan dan perusahaan. Hubungan yang tidak serasi dapat menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, lingkungan kerja sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Maka, setiap perusahaan harus mempersiapkan berbagai faktor yang mempengaruhi, sehingga mempunyai pengaruh dan diperhatikan dalam lingkungan kerja. E. Hubungan individu dengan pekerja. Kecocokan individu dengan pekerja adalah sejauh mana kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh seorang individu sesuai dengan insentif yang ditawarkan oleh organisasi. Kecocokan individu dengan pekerjaan adalah hubungan yang penting dalam organisasi manapun. Kecocokan orang dengan pekerjaan adalah konsep yang sangat penting dalam organisasi. Tetapi kecocokan individu dan pekerjaan yang buruk bisa memunculkan karyawan yang berkinerja rendah dan tidak puas. Hubungan antar individu. Perbedaan individu memiliki dampak langsung terhadap perilaku organisasi. Setiap orang merupakan pribadi yang unik berkat latar belakang mereka, karakteristik individual, kebutuhan dan cara mereka memandang berbagai hal secara berbeda dan berperilaku secara berbeda. Setiap individu memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan individual adalah atribut-atribut pribadi yang berbeda antara seorang dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan antar individu mungkin bersifat jasmania, psikologis, dan emosional. Bersama-sama, semua perbedaan individual yang menjadi ciri seseorang membuat seorang unik dibanding semua individu lain. Hubungan pemimpin dan karyawan. Hubungan antara pemimpin dan karyawan atau pegawai sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dimiliki.
Ini disebabkan pemimpin memiliki kekuasaan dan otoritas lebih dalam usaha membentuk terwujudnya suatu model manajemen organisasi yang diharapkan. Ada dua gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama dengan gaya orientasi tugas, dan yang kedua pemimpin dengan gaya orientasi pegawai. Pemimpin dengan gaya orientasi pegawai adalah pemimpin yang memiliki pandangan dan konsep kaderisasi. Konsep kaderisasi tersebut terlihat dengan cara pemimpin berusaha membesarkan para karyawan yang dianggap memiliki potensi untuk dididik dan diberi pelatihan kepemimpinan, dengan tujuan pegawai tersebut suatu saat diharapkan akan mampu memberi pengaruh bagi kemajuan organisasi serta dapat meningkatkan penjualan dan pelayanan. Dan pekerjaan dalam organisasi. Hubungan pekerjaan ditentukan oleh keputusan manajer berkenaan dengan dasar departementalisasi dan rentang pengendalian. Kelompok yang dihasilkan menjadi tanggung jawab sang manajer untuk mengkoordinasikannya menuju tujuan organisasi. Komunikasi organisasi terbagi menjadi teori, fungsi, serta konsep. Komunikasi merupakan nafas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi, di mana komunikasi organisasi sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lain dalam konteks organisasi. Pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Menurut Arnold dan Feldman pada tahun 1986, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi: yang pertama itu atensi atau perhatian, yang kedua komprehensi, yang ketiga kebenaran atau fakta, dan yang keempat retensi. Menurut Page dan Fowles pada tahun 2001, komunikasi organisasi adalah perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu, berinteraksi, dan memberi makna atas apa yang terjadi. Menurut Wiryanto pada tahun 2005, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam suatu kelompok, baik itu formal maupun informal dari suatu organisasi. Selanjutnya, teori. Teori terbagi menjadi 6. Di antaranya, yang pertama yaitu teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan-hubungan antara orang-orang memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama daripada orang-orang biologis yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Teori public relation. Teori ini menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik serta saling pengertian di antara organisasi dan khalayak. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Dalam teori ini dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan kelompok serta bersama-sama. Teori ini menjelaskan 7 hal, yaitu yang pertama, manajer membuat keputusan lalu mengumumkan secara tegas. Yang kedua, manajer membuat keputusan dan memberi pilihan. Yang ketiga, manajer mengemukakan keputusan dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan. Keempat, manajer mengumumkan keputusan sementara yang masih dapat diubah. Yang kelima, manajer menentukan batasan dan bawahan diminta memutuskan. Dan yang keenam, manajer mempersilahkan bawahan mengambil keputusan. Yang kelima ada teori 4 sistem. Lincoln menjelaskan bahwa terdapat 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi, yaitu yang pertama penguasa mutlak, yang kedua penguasa semi mutlak, ketiga penasihat, dan keempat pengajak serta. Yang keenam, teori kepribadian. Perilaku teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan dari sebuah kepemimpinan, di mana hal tersebut juga berpengaruh pada sifat-sifat dan prestasi dari pengikutnya. Terdapat beberapa pendekatan komunikasi terhadap organisasi, di antaranya yaitu pendekatan sistem. Carl Dweck merupakan salah satu ahli yang mempelopori pendekatan sistem dalam studi komunikasi organisasi.
Selain itu, White berpandangan bahwa organisasi sebagai suatu kehidupan organis. Organisasi harus mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi dan perubahan. Pendekatan budaya, Woodrow berpendapat bahwa organisasi merupakan bagian konsep komunikasi organisasi. Goldhaber menjelaskan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Makna komunikasi organisasi dibagi menjadi dua, yaitu subjektif. Dalam perspektif ini, pemaknaan komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan makna atas interaksi di antara unit-unit organisasi yang menciptakan, mengelola, bahkan mengubah organisasi. Yang kedua, objektif. Dalam ini ditekankan tentang pemaknaan komunikasi organisasi. Selain itu, fokus dalam pemaknaan ini adalah penanganan pesan yang meliputi menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasar informasi yang diperoleh dalam suatu organisasi. Arah komunikasi. Arah komunikasi organisasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan alur komunikasi yang mengalir dari individu pada tingkat atas kepada individu yang berada pada tingkat bawah. Kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan arah dan alur komunikasi yang membawa informasi dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam suatu organisasi. 3. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang memiliki banyak fungsi dalam organisasi. Bentuk komunikasi. Komunikasi organisasi. 1. Komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung dalam unit-unit individu atau anggota di dalam internal suatu organisasi. Komunikasi internal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi personal. Komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi di antara individu dengan individu anggota organisasi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan suatu kelompok atau bidang tertentu atau antar kelompok secara tatap muka dalam suatu organisasi. B. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan khalayak luar organisasi. Komunikasi eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak. 2. Komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Dimensi komunikasi organisasi. 1. Dimensi internal. Dimensi internal ini meliputi diri organisasi secara keseluruhan, yaitu 1. Komunikasi antara individu anggota organisasi. Yang kedua, komunikasi antara individu dengan bagian berdasar fungsi dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi antara beberapa bagian atau berdasar fungsi dalam organisasi. Keempat, komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya. Dimensi eksternal. Dimensi eksternal komunikasi organisasi meliputi komunikasi organisasi dengan khalayak dan sebaliknya. Khalayak dengan organisasi. Yang menjadi khalayak di sini adalah 1. Perselation, relasi publik. Kedua, government relation atau relasi pemerintahan. Ketiga, community relation atau relasi komunitas. 4. Supplier relation atau relasi pengirim pesan. Kelima, customer relation atau relasi penerima pesan. Manfaat mempelajari komunikasi organisasi sebagaimana dijelaskan di awal. Kehidupan kita tak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mempelajari komunikasi organisasi. Dengan mempelajari studi ini, kita menjadi paham posisi kita dalam sebuah organisasi, baik formal dalam pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Saya Ismi Ica Homsatun. Saya akan memberi kesimpulan dari materi yang sudah teman saya jelaskan tadi, yang mana hubungan dalam organisasi dapat berupa komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawannya, yang mana komunikasi merupakan bagian yang vital dan pekerjaan manajerial yang paling penting. Para manajer harus bisa menyampaikan visi serta tujuannya yang menyangkut organisasi agar organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik, organisasi juga bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana organisasi bisa berjalan dengan efektif.
Manfaat hubungan dalam organisasi, kita mempekerjakan orang berdasarkan keterampilan mereka yang berkaitan dengan pekerjaan. Kesempatan kerjasama dengan tepat telah melembagakan kebutuhan untuk berkonsentrasi pada kemampuan dan bukan pada kepribadian atau karakteristik lain yang tidak relevan seperti ras, agama, jenis kelamin, atau kecacatan. Komunikasi merupakan nafas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi yang baik. Berikut teori terkait dengan komunikasi organisasi. Di antaranya, teori sistem sosial, teori publik, teori kepemimpinan, teori kontinum, teori 4 sistem, teori kepribadian perilaku. Konsep dalam komunikasi organisasi yaitu 1. Proses, 2. Pesan, 3. Jaringan, 4. Keadaan saling tergantung, 5. Hubungan, 6. Lingkungan, 7. Ketidakpastian. Arah komunikasi organisasi yaitu 1. Komunikasi ke bawah, 2. Komunikasi ke atas, 3. Komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi organisasi yaitu komunikasi internal, 2. Komunikasi eksternal. Manfaat kita mempelajari komunikasi organisasi, kita menjadi paham posisi kita dalam sebuah organisasi, baik formal dalam pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Demikian penjelasan dari kesimpulan saya ucapkan terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.